Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Oke, siswa-siswi sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hari ini belajar tentang isim mufrad ini. Kenapa kalau diperbesar? Bentar ya. Nah, kalau sudah. Yep. Nah, halaman 21. Bagi yang punya LKS-nya, silakan dibuka halaman 21. Kita akan membahas tata bahasa. Tata bahasa. Membahas tentang kalimat-kalimat, kata dengan kata digabung menjadi kalimat, dan ini disebut dengan apa namanya, atau satu kata disebut dengan apa namanya, dan lain-lain sebagainya. Itu disebut dengan tata bahasa. Ada namanya huruf dalam bahasa tuh, ada namanya kata, ada namanya kalimat, ada namanya paragraf, dan lain-lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya huruf, sama aja bahasa Arab ada juga namanya huruf hijaiyah, alif ba ta sa jim ha kho dal zal ra zai shin, dan seterusnya. Itu huruf hijaiyah. Dalam bahasa Indonesia huruf abjad A, B, C, D, E, dan seterusnya. Apabila huruf-huruf tadi digabung, misal ada huruf B, ada huruf U, ada huruf K, ada huruf U, 1, 2, 3, 4, 4 huruf digabung jadi satu, bacaannya menjadi buku. Nah, buku ini disebut dengan satu kata. Satu kata. Satu kata dalam bahasa Arab itu mufradat. Bisa juga disebut dengan seperti itu. Mufradat. Satu kosakata. Nah, satu kata ini pulang dalam bahasa Indonesia ini macam-macam ngarannya pulang. Ada yang disebut dengan kata sambung. Contohnya dan, kemudian, atau. Ada juga kata apa yang nyaman dipahami, kata sifat. Contohnya kata sifatnya luas, sempit, besar, tampan, gendut, kurus, dan lain sebagainya. Itu namanya kata sifat. Nah, semua kata itu pulang ada yang disebut dengan mufrad. Nah, hari ini akan kita bahas apa itu isim mufrad. Jadi, isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Paham lah Bun ya? Mufrad itu kata yang katanya yang ditunjukkan menunjukkan bahasa ringannya apalah, yang menunjukkan satu. Nah, itu intinya. Misal ini dua buting buku kalau. Nah, kalau dua buting buku itu dua buku gitu loh. Nah, kalau buku kayak itu aja sebutin. Berarti bukunya satu aja. Kalau bukunya lebih dari, kalau bukunya banyak Pang, dalam bahasa Indonesia buku-buku. Diulang kata-katanya, buku-buku menjadi banyak. Kalau buku aja sebuting, berarti bukunya sebuting aja. Nah, ini disebut dengan mufrad, kata yang menunjukkan satu atau tunggal. Kalau contohnya HP, HP-nya sebuting aja kalau ada banyak. Nah, kalau sebuting aja, itulah disebut dengan isim mufrad, kata tunggal.
Kita lihat di buku. Contoh abun, ayah. Ayahnya sendiri aja nih, sorangan aja. Atau artinya seorang ayah. Nah, berarti ini namanya isim mufrad. Ukhtun, saudara perempuan. Nah, ini namanya isim mufrad. Kata tunggal. Muwazzafun, seorang pegawai. Pegawainya sorangan aja, ada banyak. Ini namanya isim mufrad. Falahun, petani. Petaninya sorangan aja. Ini namanya isim mufrad. Nah, kayak itu. Bapak contohkan ke lain yang sudah kita pelajari. Kita belajar apa sama Tio? Oke, kita kelas. Kelas bahasa Arabnya adalah faslun. Faslun artinya kelas. Ini sebutin aja kelas ini. Kelasnya sebutin aja, ada banyak. Ini disebut dengan isim mufrad. Ya. Madrasatun. Kita kenali hurufnya. Madrasatun. Madrasatun. Artinya sekolah. Sekolahnya sebutin aja, ada banyak. Ini disebut dengan isim mufrad. Nah, lah. Dan lain sebagainya. Pokoknya kalaunya menunjukkan satu, itu namanya isim mufrad. Buku bahasa Arabnya kitabun. Bukunya ini sebutin aja nih. Berarti ini namanya isim mufrad. Kalau bukunya banyak apa kan bahasa Arabnya? Nah, itu karena kita belajar lagi bahasa lah. Itu sulit banget pelajarannya sedikit. Nah, Bapak padahi aja nah bahasa Arabnya untuk bukunya banyak. Nah, ini. Kutubun. Nah, ini lebih dari 3 bukunya. Kalau kitabun itu artinya buku. Bukunya sebutin aja. Nih, misalnya saya punya buku, sebutin aja bukunya. Kitabun bahasa Arabnya. Kalau Bapak berisi buku lebih dari 3. Misalnya, nah. 1, 2. Nah, salah. Nah, misalnya Bapak berisi buku lebih dari 3. Apa bahasa Arabnya? Kutubun. Artinya buku-buku. Nah, kitabun 1 buku. Kutubun buku-buku. Kayak apa nak mengetahuinya nih? Ya, nanti kalau kalian sudah kelas berapa ya? Kelas 5, kelas 6 kalau nggak salah. Kalau tidak ada juga sanawiyah. Tasnya ada jadi madrasah. Nanti kita ketemu. Contoh yang lain, masjidun. Masjidun itu artinya masjid. Sebutin aja masjidnya. Itu namanya isim mufrad. Kata benda tunggal. Paham? Mudah-mudahan paham sobat. Kita sudah belajar kelas 4 ini. Ini kelas 4 ya. Kira Bapak kelas 2. Aduh. Kita sudah belajar waktu kelas 2 semalam. Alat-alat transportasi. Mobil misalnya. Bahasa Arabnya adalah sayyaratun. Ini artinya mobil. Mobilnya sebutin aja. Kalau mobilnya banyak lain lagi besar. Nah, itu yang namanya isim mufrad. Mudah-mudahan paham sebertaan. Demikian pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah menyimak video ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar di YouTube ini nama lengkap, nomor absen, kelas berapa, kemudian ketik sudah menyimak. Ya, ketik sudah menyimak. Seperti itu ya. Oke, salah hilaf Bapak minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.